Dikenali korbannya melalui CCTV, dua pencuri motor ditangkap di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sementara pencurian motor yang tidak dikunci stang juga terjadi di penginapan di kawasan wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat membawa kabur motor di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ternyata warga mengenali kedua pelaku hingga menangkapnya. Kedua pelaku diamankan ke sebuah pos RW guna menghindari amuk massa. Saat beraksi, kedua pelaku memanfaatkan kondisi motor yang tidak dikunci stang. Aksi para pelaku tak diketahui lantaran warga masih tertidur lelap. Polisi yang tiba segera membawa pelaku ke Polsek Durensawit guna kepentingan penyelidikan. Saya di sini udah gini kan sama manggil itu RT 6 kita berkomunikasi ya kan, setelah berkomunikasi RT 6 gimana, arti orang sini kan teriak-teriak, silakan dibawa ke polisi ya kan, dengan catatan barang bukti ada enggak, terus kedua yang itu harus dibawa sini dulu, satu lagi. Sementara itu kasus ini sudah ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi seorang pria mencuri sepeda motor di parkiran sebuah villa di daerah wisata Prigen, Jalan Malabar, Kelurahan Pecalukan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Dengan santainya, pelaku membawa motor metik yang tidak dikunci stang, lalu kabur. Menurut warga, pencurian sepeda motor milik salah satu penghuni villa ini terjadi saat korban tengah membeli sate yang tak jauh dari villa tersebut. Tinggal cari makan, cuma sebentar, pulang-pulang, sepedanya kemana? Terus dilihat dari CCTV itu dibawa orang. Kasus pencurian ini akan dilaporkan ke Polsek Prigen dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Balita 5 tahun jadi korban penjamretan pengendara sepeda motor di sebuah perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik dan membuka paksa anting emas korban lalu kabur. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita pengendara sepeda motor berhenti di dekat seorang bocah 5 tahun di perumahan BPD Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik korban lalu membuka paksa anting emas yang dikenakan sementara bocah hanya bisa terdiam. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Korban yang ketakutan pun menangis usai perhiasannya dibawa kabur. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Biringkanaya dan polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruswan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pengerusakan kaca mobil di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap. Pelaku sengaja melakukan pengerusakan lantaran emosi terjatuh saat melawan arus lalu lintas. Polisi menangkap pelaku perusakan dengan memecah kaca mobil ini di rumahnya Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan pelaku berinisial FM tanpa perlawanan dan pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Cengkareng. Pelaku nekat merusak kaca mobil karena emosi setelah dirinya jatuh akibat tersenggol mobil korban. Pelaku tersenggol mobil karena melawan arus lalu lintas. Kasus pecah kaca mobil sempat viral di media sosial. Insiden perusakan terjadi di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang melawan arus lalu lintas emosi setelah terjatuh akibat tersenggol mobil korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal perusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian melakukan olah TKP dalam kecelakaan yang menewaskan 8 orang dan 11 luka di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor. Petugas juga memeriksa 7 kendaraan yang terlibat laka. Petugas
Petugas Kakor Lantas Mabes Polri menggelar olah TKP di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA). Petugas mengerahkan truk pengangkut air mineral, kendaraan sejenis yang memicu terjadinya kecelakaan, serta mengecek sisa-sisa pengereman kendaraan serta dampak yang ditimbulkan. Sementara di Lantas Polda Jawa Barat didampingi Kapolresta Bogor Kota meninjau langsung 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun yang dikumpulkan di unit laka PJR Tol Jagorawi Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdapat 7 kendaraan yang terlibat, termasuk 1 tronton, 3 diantaranya terbakar. Kendaraan ini sudah kita lakukan identifikasi, kita cek fisik, cek rangka dan mesinnya, kemudian kita sinkronkan dengan data yang ada di program ERI, e-Rekiden kendaraan bermotor, seluruh kendaraan terdaftar dan data-datanya lengkap. Sebelumnya, 7 kendaraan terlibat kecelakaan maut di GT Ciawi 2 Selasa malam, mengakibatkan 8 korban tewas dan 11 korban luka-luka dilarikan ke RSUD Ciawi. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantri pembayaran tol. Diduga tronton alami remblong hingga hilang kendali lalu menabrak kendaraan yang antri di gate tol. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Ayus Maba. Pemirsa, seorang pelaku pembobolan toko dan lapak pedagang pasar akhirnya ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Aksinya terekam jelas kamera pengawas membuat petugas bisa mengidentifikasi pelaku. Dalam rekaman CCTV, seorang pria, MT, berupaya mencongkel sebuah toko di Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Setelah berhasil membuka paksa, pelaku langsung mengambil 2 karung tepung dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Pemilik toko kemudian melaporkan aksi pencurian ke polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kuli angkut ini langsung diringkus di rumahnya, Desa Benangkah, Bangkalan. Menurut korban, tokonya telah 10 kali kebobolan maling hingga alami kerugian mencapai Rp3.800.000. Sementara pelaku mengaku hanya 3 kali membobol toko korban. Hasil curian dijual ke pasar lain dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Bogor bersama Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau laboratorium klandestin narkotika di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 1 ton. Pabrik yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis di wilayah Sentul menjadi temuan terbesar yang berhasil diungkap kepolisian di wilayah Jawa Barat dengan jumlah barang bukti yang ditemukan mencapai lebih dari 1 ton. Jenis tembakau sintetis ini menjadi temuan terbesar se-Jawa Barat. Klandestin laboratori terselubung ini berada di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih jauh untuk mengungkap detail jaringan. Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jawa Barat sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan. Dan kita lakukan tes urin ternyata positif. Ya, 2 tersangka. Kemudian 2 tersangka lagi, ya, ini masih kami lakukan pengejaran karena saat di TKP kami hanya menemukan 2 orang. Nah, terkait dengan ini kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat 4 Barreskrim Polri yang mendukung penuh pelaksanakan kegiatan ini. Yang seperti yang disampaikan Bapak di TV tadi bahwa ini merupakan jaringan yang diungkap beliau di daerah Malang, Jawa Timur, dan di daerah Bali. Ya. Jadi rekan-rekan, ini tembakau yang sudah siap, sebenarnya sudah siap mau diedarkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap 1 orang buronan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan era Tom Lembong. Tersangka adalah Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo digelandang penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung setelah sempat buron. Kabus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan sebelumnya Ali Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak dilakukan penahanan karena alasan kesehatan. Dalam kasus ini, Kejagung telah terlebih dahulu menetapkan 2 orang tersangka, yakni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Dengan demikian, total tersangka kasus impor gula menjadi 11 orang. Kita ke informasi lainnya, intensitas hujan deras yang tinggi menyebabkan banjir bandang susulan terjadi di Desa Wonoboyo di Kelabang, Jawa Timur. Sebanyak 111 rumah rusak terdampak banjir bandang. Selain merusak ratusan rumah warga, 2 ekor sapi dan 3 rumah dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Rumah rusak ringan sebanyak 95 dan rumah rusak berat 16. 4 bendungan jebol, jembatan rusak dan aspal jalan yang amblas. Banjir yang membawa material lumpur setinggi lutut orang dewasa tersebut juga masuk area sekolah. Secara swadaya, warga membersihkan rumah dan menyelamatkan barang berharga. Hingga kini warga masih takut kembali ke rumah, dikhawatirkan terjadi banjir susulan. Sementara pemerintah terkait bersama TNI Polri telah melakukan penutupan tanggul pembatas yang jebol guna mencegah air kembali menerjang permukiman. Pemirsa, rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal digerebek di Dumai, Riau. 1 orang ditangkap dan 2 korban diamankan. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ternyata seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia dan para pekerja ini akan dipotong gajinya sebesar 5 juta rupiah selama 3 bulan sebagai ganti pembayaran dokumen. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini, polisi tengah mengurus AS, WNI asal Tasikmalaya, berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Pesingkoneng, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sementara di Malang, Jawa Timur, sebuah rumah sakit terbakar. Pasien panik. Kobaran api menghanguskan puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Pesingkoneng, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat berupaya melokalisir api agar tidak meluas. Warga yang rumahnya berdekatan dengan titik api berusaha mengevakuasi harta benda mereka. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Sementara di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pasien rumah sakit dievakuasi petugas saat kebakaran melanda Rumah Sakit Mitra Delima di Bulu Lawang. Pasien dikumpulkan sementara di teras toko depan rumah sakit. Kebakaran diduga berasal dari ruang panel jaringan listrik. Pasien dan keluarganya sempat panik dan segera menyelamatkan diri saat melihat kepulan asap.
Pemirsa, setelah dicabutnya peraturan Menteri SDM yang melarang pengecer menjual gas LPG, antrian warga masih nampak terlihat di pangkalan gas di Tangerang Selatan, Banten. Ya, kondisi serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Antrean panjang warga terjadi di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga mendatangi agen gas ini sejak pagi karena belum tersedianya gas bersubsidi di tingkat pengecer dan warung kelontong. Ya karena punya saya kosong, buat masak gitu maksudnya gasnya karena kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Antrian warga membeli gas 3 kg juga terjadi di agen gas di Jalan Karang Satria, Bekasi, Jawa Barat. Warga sempat kesal karena harus mengumpulkan KTP terlebih dahulu karena memakan waktu. Kericuan ini reda setelah ditenangkan petugas. Lokasi yang ibu udah cari tadi? Tahu deh, nggak kehitung. Nggak kehitung. Tinjak demi gas, iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Sebelumnya, seorang warga memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang. Warga menumpahkan kekesalannya akibat susah mendapatkan gas bersubsidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengoplos gas subsidi ke gas non-subsidi ditangkap di tengah kisruh kelangkaan gas di Cianjur, Jawa Barat. Polisi menggerebek lokasi pengoplosan gas bersubsidi ke tabung gas 12 kg di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di tempat ini, polisi menyita ratusan tabung gas LPG bersubsidi dan gas LPG non-subsidi serta 7 tabung ukuran 50 kg. Polisi juga menangkap 4 orang pria masing-masing berinisial MR, R, YE, dan AM. Kepada polisi, para pelaku mengaku mengumpulkan tabung gas LPG bersubsidi di sejumlah lokasi. Gas dari tabung melon disuntikan ke dalam tabung 12 kg. Tabung gas dengan isi kurang dari ketentuannya itu kemudian dipasarkan di wilayah Cianjur dan sekitarnya dengan harga Rp140.000 di bawah harga eceran tertinggi. Berbagai macam ini yang mereka bisa kumpulkan dan persiapkan sebelumnya. Ada pipa, ada besi-besi yang digunakan. Tentunya dengan dimodif untuk bisa melakukan pemindahan gas LPG. Para pelaku sudah menjalankan aksinya sejak Januari 2024 hingga Januari 2025. Selama setahun itu, para pelaku meraup keuntungan hingga Rp432 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pastikan Menteri SDM mengembalikan suplai gas 3 kg ke pengecer sesuai instruksi Presiden Prabowo. Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggerebek kantor Kementerian SDM di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang. Buruh menuding larangan pengecer menjual gas melon semakin menyulitkan masyarakat. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian SDM Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang. Masa hendak pastikan Menteri SDM menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mengembalikan penjualan LPG 3 kg ke tingkat pengecer. Diawali dengan long march dari kawasan Monas menuju kantor Kementerian SDM. Para buruh membentangkan spanduk besar bertuliskan ketersediaan gas 3 kg untuk rakyat tidak boleh langka. Aksi ini bentuk kekesalan buruh terhadap kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Buruh menilai kebijakan kontroversial ini meresahkan warga. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur.
kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Masa buruh mendesak Menteri SDM segera menjalankan instruksi Presiden Prabowo untuk membalikan suplai gas melon ke tingkat pengecer. Jika tidak segera dilaksanakan, maka buruh akan turun ke jalan dengan massa lebih banyak. Dari Jakarta, Ranisel Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, meski pemerintah telah memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi ukuran 3 kg, namun warga mengeluhkan harga yang dirasa masih terlalu tinggi. Persediaan stok gas di pengecer juga dibatasi sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan gas. Seperti di salah satu pedagang eceran atau sub pangkalan di kawasan Klender, Jakarta Timur. Warga mendatangi pengecer untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga kini telah bisa mendapatkan gas di tingkat pengecer. Namun mereka mengeluhkan harga yang dirasakan masih terlalu tinggi, terutama pada hari pertama dibukanya kembali penjualan di tingkat pengecer. Namun untuk saat ini harga gas di pengecer sudah kembali normal. Aku nyampe muter ke gang-gang kecil, akhirnya dapet ada yang dimahalin. Tadinya aku biasa beli 20, 25 kemarin. Tapi untung ada gitu, nggak apa-apa ya mahal tapi barangnya ada gitu ya. Lah ini kalau nggak ada aku kemarin ambil-ambil nggak mau dagang. Nggak ada gas katanya, aku kan dagang gorengan. Menurut saya sih nggak sulit, cuman kita kan punya KTP gitu. Kurang tahu kalau nggak punya KTP sih kali. Iya, makanya tadi pakai KTP, katanya langsung aja saya bawa ke sini gitu. Alhamdulillah dapet dah. Harganya berapa Bu sekarang? 20, nggak naik sih. Di warung juga sama 20. Meski pemerintah telah memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi, namun pedagang mengeluhkan pembatasan jumlah stok. Seperti yang terjadi di salah satu sub pangkalan gas LPG 3 kg di Glodok, Jakarta Barat. Stok gas langsung habis dibeli warga sejak pagi. Akibatnya banyak warga yang datang belakangan kecewa dan harus mencari gas ke tempat lain. Enggak, 100 per hari. 100 per hari? Iya, jadi kan tiap pangkalan sekarang jatahnya itu 100 per hari. Pedagang berharap stok dapat diperbanyak agar warga mudah mendapatkan LPG bersubsidi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyidak langsung ke sebuah toko pangkalan LPG 3 kg di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Rabu siang. Saat Gibran datang, sejumlah warga sedang mengantre untuk membeli gas LPG 3 kg. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi salah satu pangkalan LPG 3 kg Toko Meri di kawasan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan Rabu siang. Gibran memantau langsung kedatangan LPG yang baru tiba dari truk pengangkut. Sejumlah warga pun turut mengantri untuk membeli tabung gas melon. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Hari Lahir NU ke-102. Prabowo hadiri ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo hadir dalam acara Harlah NU 102 di Istora Senayan mengenakan kemeja batik dan kopiah hitam. Prabowo dan Gibran disambut para tokoh NU seperti Ketua Umum PBNU Gus Yahya hingga Rais Aam Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ribuan warga Nahdien yang hadir antusias dengan kedatangan Prabowo Gibran. Para Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DPR DPD RI juga menghadiri acara puncak Harlah NU 102 ini. Dalam pidatonya Prabowo menyatakan ia merasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar NU.
Pemirsa, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Global Scholas Occurrentes Jose Maria del Corral di Vatikan. Dalam pertemuan, Megawati juga ditunjuk Paus Franciscus sebagai Ketua Dewan Pembina Global Scholas Occurrentes yang berfokus pendidikan kebudayaan anak muda lintas negara dan agama. Berikut liputan jurnalis Gede Satria dari Vatikan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri 4 Februari 2025 bertemu dengan Presiden Scholas Occurrentes Jose Maria di Vatikan. Dalam kesempatan ini Megawati Soekarno Putri ditunjuk untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Scholas Occurrentes. Scholas Occurrentes sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan global yang didirikan oleh Paus Franciscus di Buenos Aires, Argentina, yang berfokus kepada pendidikan anak muda dengan berlatarkan kemanusiaan, kebersamaan, seni, budaya, dan juga olahraga. Dan dalam kesempatan ini ada yang cukup menarik, pemirsa, ketika Megawati Soekarno Putri bercerita tentang bagaimana perjuangan Soekarno saat memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Scholas Occurrentes dalam memberikan pendidikan kepada seluruh anak muda di dunia. Rencananya memang Scholas Occurrentes akan dibuka di berbagai dunia termasuk di Indonesia, dan Scholas Occurrentes juga memberikan beasiswa kepada 100 pemuda di Indonesia untuk dapat bergabung mengenyam pendidikan di Vatikan. Saya Gede Satria dari Vatikan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih, Mega. Tepatnya ngopi. Kamu suka ngopi? Wah, enak banget itu ngopi ya. Ada informasi menarik, ada sensasi ngopi sambil menikmati suasana kereta Jepang bisa kita dapatkan di kota Depok nih. Wah, dekat sekali dari Jakarta, dan sebuah kedai kopi unik hadir dengan konsep yang menggabungkan estetika kereta ala Jepang dengan suasana modern yang begitu nyaman. Depok, salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan segala keunikannya, kini semakin semarak dengan hadirnya berbagai tempat nongkrong baru. Salah satunya adalah Loop Line, sebuah kedai kopi yang menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Dengan mengusung konsep kereta Jepang, kedai ini berhasil memikat hati para pecinta kopi maupun penggemar budaya Jepang. Saat memasuki Loop Line, kita akan langsung disambut dengan interior kedai yang didominasi oleh warna hijau, menyerupai warna kereta di Jepang. Tak hanya itu, desain kursi, meja, hingga jendela pun dibuat semirip mungkin dengan suasana gerbong kereta yang sengaja dihadirkan untuk semakin menambah kesan autentik. Rasanya aku ngeliat tempatnya lucu ya, terus juga banyak spot buat foto-foto juga, terus juga kopinya tuh yang gak terlalu strong banget, jadi aku suka. Rasanya sih enak ya, aftertaste-nya juga gak pahit-pahit banget, kopinya juga tipis. Kedai kopi ini berhasil menghadirkan nuansa Jepang yang kental dan memberikan pengalaman ngopi yang unik. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.